Oke. Izin Pak, tolong ya Pak, makasih Pak. Pak. Gue ya. Arbani ini jagoan kita. Keren. Amazing. Nontonnya kemarin kan? Jangan spill nih ya. Penontonnya hari ini jaim banget dibanding kemarin. Kemarin ekspresif Jaim sekali. total. Iya. Jaim. Tapi Ini aku tadi memang- bilang- saya ini bukan penonton kita. Aku bilang tadi sama mereka, kita latihan buat nanti di Amerika. Iya, Amerika mau kayak gini. Karena isinya begini. Mau kayak gini. Lebih parah lagi. Cuman yang Hendra? Dah, ya. Yuk. Pak Manot Sarbani, Kak Erika sendiri seperti apa nih mungkin hari kedua setelah tes screening sendiri? Sabar nggak sih mungkin menunggu lebaran nih untuk tayang? aku pikir setelah nonton 2 kali deg-degannya hilang ya. Ternyata masih sama deg-degannya, masih kaget-kaget juga, masih amazed juga. Jadi ya aku pikir ini aku jadi makin percaya diri sih Pak. Makin percaya diri. Mudah-mudahan Pabrik Gula jadi pilihan utama nanti di Lebaran ya. Kalau saya lihatnya itu biasa kan, saya udah lihat di editing berapa kali. Ini dari kemarin sebelumnya waktu tesnya, waktu tes DCP semua nonton gak ada bosannya, dan menurut saya cara pembuatannya, production value-nya, artnya, semua DOP, movement, musiknya, sound design-nya, dan nonton di IMAX ini benar-benar dapat experience yang beda benar sekali. Kata Erika nggak ada kedua kali, keempat kali, kelima kali masih berasa. Jadi itu bagi saya itu tanda-tanda yang positif. Kalau saya yang biasanya cukup kritikus tentang film saya ini kali wah makin yakin. Ini benar-benar syutingnya di Pabrik Gula yang angker itu tuh seperti apa sih? Ya, Sendiri? mungkin kita syuting di lokasi mungkin teman-teman bisa lebih perjelas, tapi kita syuting di Jawa Barat dan Jawa Tengah, Cirebon sama Jogja ya. Jadi gimana kesan di sana, pabriknya kayak apa? Pernah pengalaman mistis nggak sih Kak? Kan Pabrik Gula benar-benar sangat mistis sekali gitu. Kebetulan kita syuting di 2 pabrik. Yang pabrik yang pertama itu masih beroperasi dan yang kedua udah nggak beroperasi. Jadi memang di yang kedua lebih serem, lebih mistis. Sempat ada beberapa case juga ketempelan, kesurupan. Cuman ya pada akhirnya puji Tuhan itu menambah creepiness-nya ya, dari memang pabriknya sendiri memang sudah serem sih pas masuk pertama. Enggak, bukan saya hantunya. Ketempelan sampai sekarang ini. Tapi kalau boleh tahu dong, kalian sendiri berperan sebagai siapa aja? Aku Arsya berperan sebagai Enda. Aku Erika Karina berperan sebagai Nani. Saya sebagai Fadil, sebagai Frankie. Kerenan Frankie. Mulyono. Tetapnya Mulyono ya. Syutingnya sendiri berapa hari sih Kak? Mungkin kesan-kesannya saat syuting kayak kebersamaannya, terus kayak kedekatannya seperti apa sih? Untuk nyambungin chemistry satu sama lain seperti apa nih? Kita terbantu banget sama kawan-kawan komika kita, karena mereka lah yang menyatukan kita semua. Gimana? Walaupun kita berempat, jujur ini Pak, waktu reading kita berempat tuh kayak diam, minder gitu, karena rupanya kita berawalnya dari komika, terus mereka aktor kan, tapi untung ada teman-teman aktor ini ngerangkul kita untuk ayo ngobrol, kayak kita tuh sama aja gitu. Akhirnya setelah itu udah cair kelar. Tapi sebenarnya yang kita rangkul cuma Kita nggak rangkul sih Pak. Aku nggak dirangkul ya. Pak Manot dan semua pemain dan kru. Mungkin ini kan spesial screening IMAX dan melihat reaksi dari penonton. Pak Manot sendiri merasa di luar dugaan nggak sih, kayak experience mereka tuh kayak merasa Pak Manot kepuasan buat ternyata sukses gitu Pak? Iya, jadi kemarin kan ada penontonnya beda ya. Reaksi penonton sangat
dinamis ya, sangat antusias dan sangat responsif banget. Jadi tiap adegan mereka ngikut ke karakter, dan saya lagi lihat gerak-geriknya penonton ini makin lama tuh mereka makin cair, makin masuk ke karakternya. Dan jarang, biasanya nggak gampang ya. Jadi bagi saya film ini lihat respons penonton sangat excited, dan juga nonton di IMAX ini saya dapat banget kesan soundnya. Dan juga untuk tanggal 22 kita ada sneak preview di IMAX khusus, dan hampir 95% full dengan 20 penonton sisa. Jadi itu tanda-tanda Sudah yang di positif ini ya. ya. Biasa kan film Indonesia udah jarang di IMAX, baru berapa 3 film, dan respons ini menurut saya sangat positif. Dan mudah-mudahan keinginan kita film Pabrik Gula ini jadi tontonan pilihan nomor 1 ya. Kalau Mbak Erika mungkin melihat ekspresi dari penonton yang, apalagi Mbak Erika kan kayaknya di sini paling jadi sorotan gitu. Reaksi Mbak Erika sendiri gimana nih? Panik ya. aduh lihat kanan kiri, cuman semua cair, balik lagi ke komedinya karena ini kan film horor komedi. Aku penasaran banget orang-orang ini nyampe nggak nih selain horornya ya, selain takut-takutnya aja. Ternyata aku sebagai penontonnya aja, menurut aku kalian semua para komika berhasil. Semua ketawa. Jadi itu cukup membantu scene aku ya. Jadi semuanya pada ketawa. Lalu Pak Manas, mungkin apa sih hal yang paling menarik dan unik yang mungkin memang menjual banget dari film ini sendiri? Oke, yang pasti konsepnya sangat luar biasa. Tapi kan konsep aja nggak cukup ya. Judulnya juga sangat menarik. Tadi ada teman yang ngomong bahwa ini kok judulnya jualan banget. Nah itu tanda-tanda yang sebelum nonton kesannya itu yang disampaikan. Jadi yang pasti konsep, screenplay, tiap adegan tuh kayak tiap 2-3 menit udah mau selesai ada sesuatu lagi. Dan ini cara alurnya sangat smooth, dari drama ke horror ke komedi ke drama lagi ke horror lagi. Jadi sangat smooth screenplaynya, dan yang jelas saya lihat para pemain di sini tuh directionnya, keluarnya tuh mereka natural banget. Kayak gue lagi nonton film ini kayak nggak lagi nonton. Kan biasa kita nonton, oh ini mereka mau coba bikin film mahal atau film bagus, kesannya lagi nonton. Tapi nonton Pabrik Gula ini kayak cair gitu. Ya film, abis itu kita mikir kayak real, kita dibawa ke dalam film ini, dan itu luar biasa. Dan mungkin pengaruh pasti layar besar, IMAX sound, dan yang luar biasa musiknya pasti Ricky brilliant, dan sound design-nya kita bisa benar-benar nikmati sound dari kanan kiri, itu detail banget. Dan bagi saya itu experience yang kita nggak bisa dapat selain nonton di bioskop. Jadi itu paket yang jarang, udah produksi berapa film, salah satu ini keren. Kalau untuk dari judul sendiri ini mungkin dari true story, mungkin dari kisah nyata sendiri dari daerah. Kan mungkin banyak di Indonesia kan kalau namanya pabrik gula itu udah otomatis tuh banyak yang angker. Menariknya ini, waktu Lele bawa konsep pabrik gula, ini cerita dari Simple Man, saya udah lihat pabrik gula, oke, terus lihat researchnya. Jadi pabrik gula ini kejadiannya bukan hanya di Indonesia. Ada waktu research keluar dari tim marketing, ada di Jamaica, Afrika, South Latin Amerika. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian ini yang relatable di Amerika juga. Jadi New Orleans ya, yang punya pabrik-pabrik gula, jadi relatable factor-nya lebih luas lagi. Jadi bagi saya kalau ada sesuatu yang lebih mass, lebih besar, itu jadi lebih menarik, lebih jualan. Pak Manoj, kan ini film durasi 2 jam ya. PR banget nggak sih Pak, bisa mempertahankan penonton 2 jam dalam bioskop itu? Kalau saya koreksi, 2 jam 13 Nah, menit. itu bisa mempertahankan penonton. 2 jam 13 menit ini nggak tahu, saya sih pede banget, yakin banget nggak ada. Saya lihat film kan kadang nonton 90 menit, kita udah lebih nggak pede. Saya film ini 2 jam 13 menit
pas gitu ya. Ada 1-2 komedi saya buang, saya jadi nyesel kenapa, sorry ya. Sorry ya guys. Kita buang tapi nggak apa-apa, nanti ada khusus ya kita atur. Jadi menurut saya 2 jam 13 menit ini sih pas ya. Menurut saya filmnya membutuhkan durasi itu. Karena kalau kita coba buat-buat jadi nggak kelihatan lah. Tapi Mbak Lela, skenario tuh tertantang banget sih, ini 2 jam lebih gitu. Iya. Apa ini film pertamanya yang 2 jam lebih? Sebenarnya sih ini film pertama yang semuanya komplit kayak aku biasanya kan bikin horor aja. Di sini tuh kayak Pamanas nantang aku kayak, kasih yang beda dong. Akhirnya kita kayak mencoba buat ramu komedi sama dramanya gitu. Jadi kayak sebenarnya menguras energi tuh ngeramu komedi sama dramanya tapi barengan sama horor. Jadi makasih banget ya teman-teman guys, makasih teman-teman mulai dari Rano Karno yang terus Mulyono, Mulyono dan Dwi ya. Jadi terima kasih banyak kalian kayak benar-benar ke-blend. Jadi karena nggak ada artinya skenario tanpa para cast yang memainkan ini semua. Jadi makasih banyak. Jadi kayak sebenarnya makanya Pamanas bilang 2 jam 13 menit karena semuanya ada, akhirnya kita nggak berasa. Aku nonton beberapa kali ya Pak, tapi kayak tadi itu masih excited banget tiap nontonnya dan masih ketawa tiap lucu. Dan saya lebih kan pabrik gula angkat kayak apa, tapi responsnya cukup positif. Jadi sekarang tadinya saya hanya mau beberapa bioskop yang show malam, nggak banyak. Tapi sekarang kami udah putuskan dan para exhibitor, para Kita bioskop perpanjang jam merahnya. jam merahnya nggak belum semua bioskop Semua bioskop ada ada jam masih merah. sementara jam malam itu jadi jam merah angkat. Ya, Oke. Oke. Foto belum? Yuk. Silakan, silakan. Geser lagi, Gus. Geser ke sebelah kiri. Satu, tengah dulu teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3 boleh yang heboh orang. Terima kasih. Oke, thank you.